Halo, Assalamualaikum. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Rehan dari K404. Untuk sesi kali ini, kita akan membahas Microsoft Excel dasar atau fundamentals. Mungkin bagi teman-teman yang baru belajar atau mau belajar Microsoft Excel, mudah-mudahan untuk sesi kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Sedangkan bagi teman-teman yang mungkin sudah pernah belajar, mudah-mudahan bisa merefresh kembali untuk pembelajaran Microsoft Excel-nya. Oke, mungkin langsung saja ya kita masuk ke materinya. Ya, di sini kita akan pengenalan dasar terlebih dahulu, yaitu ada pengenalan baris row atau kolom dan sel. Nah, seperti yang kita lihat di sini, seperti teman-teman lihat, untuk kolom ini bisa diidentifikasi adalah sel secara vertikal, mulai dari huruf A dan seterusnya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mengetahui itu kolom, ya, itu bisa teman-teman tahu itu dari mulai huruf A dan seterusnya. Oke, kemudian di sini ada baris atau row secara horizontal, itu bisa diidentifikasi dari angka 1 sampai seterusnya. Kemudian di sini juga ada yang namanya sel, seperti teman-teman lihat di sini yang kotak-kotak kecil ini. Sel adalah perpotongan antara baris dan kolom. Jadi kalau misalnya di Microsoft Excel itu untuk kolom-kolom kecil ini bisa disebut dengan sel, seperti itu teman-teman. Oke, mungkin untuk pengenalan baris row, kolom dan juga sel ini mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu ya untuk materi kali ini. Kemudian kita lanjut, di sini ada bagian-bagian dasar Microsoft Excel. Nah, di sini satu yang namanya menu program. Jadi untuk menu program ini bisa teman-teman lihat di sini ada file, home, insert, kemudian data, review dan lainnya. Itu bisa disebut menu program. Dan kemudian di bawahnya itu ada yang namanya ribbon. Ribbon adalah kumpulan tombol perintah pada Microsoft Excel. Nah, jadi ketika teman-teman klik di menu program, misalnya di home gitu, ribbonnya mungkin nggak sama ya teman-teman. Nah, di situ ribbonnya akan berbeda-beda gitu. Misalnya teman-teman klik home di sini, seperti teman-teman lihat di contoh ini, nanti ada untuk border, untuk crop text atau magic center. Misalnya teman-teman klik file, nah di situ mungkin bisa untuk save data, seperti itu ya teman-teman. Kemudian di sini di nomor 3 ini ada formula bar. Formula bar ini adalah tempat untuk edit atau memperbaiki rumus Excel. Nah, jadi misalnya teman-teman menggunakan rumus Microsoft Excel, di formula bar ini teman-teman bisa mengeditnya seperti itu. Nah, kemudian nomor 4 ini ada name cell. Nah, jadi merupakan info nama row dan kolom. Nah, jadi seperti yang teman-teman lihat di sini A1. Jadi ketika teman-teman klik selnya, nah, name cell ini akan otomatis terdetek seperti itu ya. Misalnya di kolom B2 atau C2 tergantung dari teman-teman untuk menaruh kursor di selnya seperti itu ya. Oke, kemudian yang kelima ini ada worksheet. Worksheet ini adalah lembar kerja Microsoft Excel. Nah, di sini bisa teman-teman lihat untuk worksheet. Di sini yang pertama untuk defaultnya itu sebetulnya ada sheet 1, sheet 2, dan sheet 3. Nah, jika teman-teman ingin menambahkan sheetnya bisa dengan mengklik tombol plus yang ada di sebelah sheet 3. Nah, jadi nanti sheetnya akan bertambah seperti itu. Oke, ini adalah bagian-bagian dasar Microsoft Excel yang mungkin yang paling penting yang teman-teman harus tahu. Oke, kemudian kita bisa lanjut cara menggunakan layouting row dan kolom. Nah, di sini untuk mengubah lebar kolom, nah dalam contoh di bawah ini seperti yang teman-teman lihat, di kolom D ini terlalu sempit untuk menampilkan semua isi nama. Dan alamat di sel tersebut kita bisa membuat semua konten menjadi terlihat dengan menggunakan lebar kolom. Nah, seperti ini teman-teman, ini untuk mengubah lebar kolom. Kita akan coba terlebih dahulu. Nah, misalnya di sini nama barang seperti ini. Nah,
Nah, caranya untuk mengubah lebar kolomnya, teman-teman arahkan kursornya seperti ini sampai dia tandanya berubah. Jadi seperti ini, teman-teman. Nah, kalau ada hitam plus seperti ini, teman-teman bisa klik di mouse-nya, klik kiri, kemudian ditahan, dan kemudian digeser. Nah, nanti untuk kolomnya akan teman-teman sesuaikan sendiri ya. Teman-teman butuhkan. Nah, seperti itu. Misalnya sama barangnya kita lebarkan seperti itu. Itu adalah cara mengubah lebar kolom. Kemudian, nah di sini kita juga bisa mengubah tinggi barisnya, teman-teman. Nah, mengubah tinggi barisnya adalah sama kalau tadi di kolomnya. Nah, kemudian kalau yang di row-nya, di barisnya, teman-teman bisa arahkan kursornya di angkanya seperti ini. Nah, sama kayak tadi, kalau sudah terlihat tandanya berubah seperti ini, teman-teman bisa langsung mengubah row-nya seperti itu. Berubah seperti ini. Nah, jadi tergantung nanti teman-teman sesuaikan sendiri ya. Seperti itu. Oke, kemudian di sini lanjut insert kolom dan juga insert row. Nah, seperti teman-teman lihat di sini, di contohnya ini mungkin kita langsung demokan saja. Misalnya kita ingin menambahkan suatu kolom. Nah, misalnya di sini di kolom antara kolom C dan kolom D kita ingin menambahkan suatu kolom baru. Nah, teman-teman bisa melakukannya dengan cara klik kanan, kemudian pilih insert. Nah, maka kolom baru akan muncul seperti ini. Dan kemudian jika teman-teman ingin menghapusnya kembali, teman-teman cukup untuk klik kanan kembali dan kemudian delete. Nah, begitupun juga jika teman-teman ingin menambahkan baris baru. Nah, caranya juga sama untuk tandanya. Nah, kalau tadi untuk mengubah lebar, tandanya harus seperti ini, dan kalau untuk menambahkan kolom atau baris, nah, tandanya harus seperti arah hitam seperti ini, teman-teman ya. Itu sampai seperti ini. Caranya sama, klik kanan, kemudian pilih insert, seperti itu. Oke, jika ingin data kembali bisa dilakukan klik kanan kembali dan delete. Nah, jadi cukup mudah teman-teman ya untuk layouting, untuk mengubah lebar kolom dan juga menambahkan kolom dan baris baru. Oke, mungkin kita akan materi selanjutnya yaitu cara menggunakan filter. Nah, filter ini sebenarnya adalah salah satu fitur yang paling sering digunakan yang terdapat pada Microsoft Excel yang digunakan untuk menampilkan baris data tertentu sesuai filter yang kita inginkan. Nah, misalnya di sini di contoh ini ada tabel customer. Kemudian kita akan mencoba di contoh ini akan menampilkan data yang berjenis kelamin wanita saja. Nah, karena cukup mudah, teman-teman pilih menu program data, kemudian klik filter, setelah itu klik drop down. Nah, panah seperti ini, klik drop down. Setelah itu teman-teman tinggal milih nih, nanti akan muncul seperti ini. Nah, jika teman-teman ingin memilih wanita saja, teman-teman bisa untuk men-checklist yang wanita. Nah, dan hasilnya hanya berjenis kelamin wanita yang ditampilkan seperti itu. Oke, mungkin di sini sebagai contoh kita contohkan terlebih dahulu. Di sini misalnya kita ingin menampilkan kota yang Jakarta saja ya. Nah, pertama kita arahkan selnya di sini di kolom D1, kemudian pilih data, setelah itu filter. Nah, untuk filternya misalnya kita ingin menampilkan Jakarta saja, teman-teman bisa pertama select all di checklist terlebih dahulu agar seperti ini, kemudian pilih checklist Jakarta dan kemudian klik OK. Nah, di sini akan menampilkan kota yang berisikan data kota Jakarta saja. Nah, misalnya ingin berita seperti apa, teman-teman cukup klik clear di sini.
Nah, filter ini juga bisa diketik di text filternya secara manual teman-teman. Misalnya Bekasi ya. Bekasi, teman-teman bisa klik Bekasi. Nah, seperti ini, teman-teman tinggal klik OK. Nah, jadi untuk data yang ditampilkan hanya data Kota Bekasi saja, seperti itu. Nah, cukup mudah teman-teman ya untuk menggunakan filter di Microsoft Excel. Karena fungsi filter ini sangat sering digunakan dalam Microsoft Excel. Seperti itu. Oke, kemudian kita akan lanjut. Nah, di sini kita akan lanjut salah satu keunggulan untuk mengolah data. Yang pertama, bisa teman-teman lihat di sini ada yang namanya rumus sum. Nah, jadi rumus sum ini berfungsi untuk penambahan suatu nilai. Nah, kalau teman-teman lihat ada contoh di atas ini, teman-teman lihat menambahkan seluruh nilai di kolom nilai. Jadi caranya cukup mudah ya. Range ini dari range-nya di C2 sampai dengan C6 sebetulnya di sini. Nah, jadi nanti di subtotalnya teman-teman cukup untuk menginput nilai sum gitu. Jadi sum terus di blok range-nya, kemudian klik enter. Nanti kan kita demokan juga ya teman-teman di sini. Oke, kemudian di sini ada yang namanya average. Nah, average ini adalah rumus average Excel digunakan untuk mencari rata-rata nilai. Nah, yang kalau teman-teman lihat di sini rumusnya sama dengan average. Nah, hasilnya adalah 68. Jadi dari kolom C ini nih, dari 50 sampai dengan 100, di C1 sampai dengan C6 nilai rata-ratanya adalah 68 seperti itu. Kemudian ada rumus min. Nah, di sini berfungsi untuk mencari suatu nilai yang paling kecil. Nah, untuk rumusnya cukup mudah. Jadi sama dengan min, kemudian bisa teman-teman blok untuk range-nya. Kemudian teman-teman enter. Teman-teman bisa lihat di sini hasilnya adalah 40 seperti itu. Oke, mungkin di sini akan coba saya demokan terlebih dahulu. Nah, oke, kita juga akan belajar untuk di dalam Microsoft Excel ini untuk perkalian. Setelah itu ada pengurangan dan juga fungsi if dan pembagian ya teman-teman. Oke, di sini bisa teman-teman lihat ada tabel contohnya. Dan kita yang pertama akan mencari total harga. Nah, total harga ini dengan menggunakan perkalian. Nah, caranya cukup mudah. Jadi sama dengan harga satuan, bisa diklik di harga satuannya, bisa harga satuan di H2, kemudian dikali, setelah itu jumlah. Nah, seperti itu. Jadi perkalian Microsoft Excel itu dengan tanda bintang, teman-teman bisa menggunakan caranya menggunakan tombol shift dan juga angka 8. Jadi tombol shift dan angka 8 itu dengan ditekan secara berbarengan seperti itu. Dan enter. Nah, hasilnya sudah muncul. Nah, di sini bisa kita drag sampai bawah. Nah, cara mendragnya adalah teman-teman bisa klik di kursor atau mouse kiri teman-teman, ditahan, setelah itu bisa di drag. Nah, setelah itu dilepas seperti itu dan hasilnya sudah muncul seperti ini. Bisa juga, nah teman-teman klik 2 kali di sini. Nah, nanti hasilnya juga akan muncul seperti ini. Oke, kemudian kita akan menggunakan fungsi mencari nilai total bayar. Nah, total bayar di sini caranya adalah dengan fungsi pengurangan. Nah, pengurangannya adalah sama dengan total harga tanda min. Nah, di situ di samping angka kosong ya teman-teman, di tombol di keyboard teman-teman masing-masing. Setelah itu total harga diambil diskon. Nah, kita abaikan dulu diskonnya. Di sini sama seperti tadi. Kita klik 2 kali, nah muncul hasilnya. Oke.
Kemudian di sini kita akan mencari diskonnya. Jadi di sini jika pelanggan melakukan pembelian di atas 50.000, maka akan mendapatkan diskon atau potongan sebanyak Rp5.000. Nah, untuk kali ini kita akan mencoba menggunakan fungsi if, teman-teman ya. Jadi seperti ini, sama dengan jika if klik ya, jika total harga klik lebih besar. Nah, di sini untuk lebih besarnya, tanda lebih besarnya teman-teman, untuk simbol-simbol di Excel itu harus menggunakan harus berbarengan dengan tombol shift ya teman-teman, jika teman-teman ingin menggunakan simbol yang ada di Microsoft Excel seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Jika total harga lebih besar sama dengan jika pembelian di atas 50.000, maka nah di sini untuk makanya bisa dengan koma dan titik koma tergantung dari format Excel teman-teman masing-masing ya. Maka akan mendapatkan diskon Rp5.000 yang diakhiri dengan kosong seperti itu. Dan bentar. Nah, jadi karena tadi jika pelanggan melakukan pembelian di atas 50.000, maka mendapatkan diskon potongan sebanyak Rp5.000. Di sini tinggal kita drag seperti ini. Nah, jadi yang kosong ini, pelanggan ini tidak membeli di atas Rp50.000. Nah, total biaya jadi sudah berubah teman-teman. Nah, seperti itu. Kemudian kita akan mencari persentase diskonnya nih. Nah, di sini kita akan melakukan pembagian. Nah, fungsi pembagian cukup mudah. Jadi sama dengan diskon. Nah, pembagian ini adalah dengan tanda miring seperti ini. Dibagi dengan total harga. Nah, sudah muncul seperti ini teman-teman. Kemudian tinggal kita drag seperti ini atau klik kedua kali. Nah, jadi seperti itu teman-teman untuk fungsi perkalian, pengurangan, dan juga pembagian di Microsoft Excel. Nah, untuk sum yang tadi, misalnya kita ingin mencari misalnya kita ingin menambahkan harga satuan. Nah, di sini caranya sama dengan sum seperti ini, klik. Nah, untuk range-nya bisa teman-teman coba di sini diklik, kemudian klik kiri, setelah itu ditahan, kemudian drag sampai bawah. Nah, jangan lupa di sini diberikan titik kurungnya. Setelah itu enter. Nah, hasilnya adalah Rp78.000 seperti itu. Kemudian jika kita ingin mencari nilai rata-rata, teman-teman bisa menggunakan fungsi average. Jadi sama dengan average seperti tadi, teman-teman bisa drag sampai bawah seperti ini. Setelah itu tutup kurung. Jadi nilai rata-ratanya untuk misalkan ini adalah 8.667. Kemudian misalnya teman-teman ingin mencari nilai yang paling kecil. Caranya masih sama dengan min. Ini kemudian di sini sama tadi ya teman-teman drag seperti ini. Kemudian tutup kurung. Nah, jadi nilai terkecilnya adalah Rp3.000 di kolom H2 sampai dengan H10 seperti itu ya teman-teman. Nah, mungkin ini adalah contoh jika teman-teman ingin menggunakan fungsi pengurangan, pembagian, atau melakukan mencari nilai rata-rata di Microsoft Excel, bisa menggunakan fungsi seperti ini. Jadi fungsi sum, average, dan juga min seperti itu ya. Dan juga tadi teman-teman sudah pelajari tentang perkalian, pembagian, dan juga pengurangan dalam Microsoft Excel seperti itu. Oke, mungkin bisa kita lanjut ke materi selanjutnya.
Nah, di sini yang kita selanjutnya yang akan kita bahas selanjutnya adalah VLOOKUP. Nah, VLOOKUP ini merupakan fungsi ini bisa mengambil atau membandingkan data dari tabel yang lain dengan catatan harus ada referensi atau kolom yang sama dari kedua tabel tersebut. Dan rumus VLOOKUP merupakan rumus yang digunakan untuk mencari nilai atau data dalam bentuk vertikal atau ke samping. Nah, sebenarnya fungsi VLOOKUP ini sangat sering sekali digunakan terutama dalam membuat mencari data di perkantoran. Nah, di sini fungsi ini sangat sering digunakan dalam Microsoft Excel ya teman-teman. Oke, kemudian, nah di sini bisa teman-teman lihat. Nah, rumus VLOOKUP Excel ini hanya bisa dilakukan jika data mempunyai yang pertama itu ada referensi cell, kemudian referensi table. Nah, di sini lookup value atau referensi cell, jadi di sini adalah nilai kunci atau sel referensi untuk pencarian data yang akan dicocokkan dengan tabel sumber. Nah, jadi si lookup value ini teman-teman harus menemukan data yang sama dengan referensi tabelnya. Nah, di table area ini atau referensi table, sumber table atau range yang berisi data yang ingin dicari. Nah, misalnya teman-teman ingin mencari data apa gitu di suatu case VLOOKUP teman-teman masing-masing seperti itu. Kemudian ada kolom indeks, jadi urutan kolomnya. Kemudian terakhir ada phrase lookup, jadi di sini bisa diisi menggunakan angka 0 atau false. Oke, langsung saja mungkin kita demokan. Nah, di sini case-nya adalah kita akan mencari di dalam table C ini, bisa teman-teman lihat ada table A, table B, dan table C. Nah, table A berisikan ID, nama, dan nilai, kemudian table B berisikan ID dan kehadiran. Nah, kita akan mencari nilai dari table A, kemudian kita akan mencari kehadiran di dalam table B, seperti itu ya teman-teman. Nah, caranya seperti tadi. Nah, oke, yang pertama sama dengan VLOOKUP. Nah, dikarenakan di sini VLOOKUP, dikarenakan di sini yang sama adalah ID. Nah, untuk teman-teman bisa langsung referensi kolomnya, tabelnya bisa merujuk pada ID. Nah, seperti ini. ID. Kemudian titik koma. Nah, di sini tadi sudah saya jelaskan sebelumnya bisa menggunakan titik koma atau koma sesuai dengan format Excel teman-teman ya. Kemudian kita klik ID-nya di sini. Setelah itu kita blok. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah terblok seperti ini, teman-teman bisa langsung menekan tombol F4. Tujuannya agar di sini agar range-nya tidak berpindah teman-teman. Nah, jadi terkunci seperti itu untuk range lookup-nya. Kemudian titik koma lagi. Nah, yang kita cari kan di sini kan nilai. Nah, nilai ini kalau kita hitung di tabel A ini dari ID ke nilai itu sebanyak 3 kolom. Jadi ID, nama, kemudian nilai. Nah, untuk itu setelah itu kita berikan angka 3 di sini karena sebanyak 3 kolom. 3 seperti itu, koma lagi, dan kemudian diakhiri dengan kosong. Tutup kurung. Nah, nilainya sudah dapat. Nah, tinggal teman-teman drag ke bawah seperti ini. Nah, jadi hasilnya sudah dapat ya teman-teman di sini, bisa teman-teman lihat. Oke, kemudian yang kedua, kita akan mencari kehadiran di dalam table B seperti itu. Caranya cukup mudah, sama seperti tadi, sama dengan VLOOKUP. Nah, karena ID di sini yang sama juga ID, teman-teman bisa langsung merujuk ke ID sebagai referensi tabelnya. Nah, ID, titik koma. Di sini pilih ID, kemudian jangan lupa di blok seperti ini. Kemudian F4. Nah, agar range-nya tidak berpindah. Setelah itu kita masukkan angka 2. Di sini kenapa angka 2?
karena dari kolom ID dan kehadiran itu sebanyak 2 kolom. Jadi ID kehadiran seperti itu. Dan kemudian diakhiri dengan kosong. Nah, hasilnya sudah ada seperti itu, tinggal kita drag seperti ini. Nah, jadi caranya cukup mudah ya teman-teman untuk fungsi rumus VLOOKUP ini. Mungkin saya ulangi lagi, untuk fungsi ini bisa mengambil atau membandingkan data dari tabel yang lain dengan catatan harus ada referensi atau kolom yang sama dari kedua tabel tersebut. Nah, kalau di sini referensi yang sama adalah kolom ID, bisa teman-teman lihat seperti ini. Nah, jadi harus ada referensi kolom yang sama seperti itu ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja untuk pembahasan VLOOKUP kali ini. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, di sini cara menggunakan freeze spans. Freeze span itu, jadi fitur ini berfungsi untuk membuka row atau kolom dalam suatu worksheet. Jadi teman-teman bisa scroll ke bawah itu tanpa harus menghilangkan kolom judulnya, seperti itu ya teman-teman. Di sini freeze span itu caranya cukup mudah. Pertama, teman-teman klik di sel apapun pada worksheet yang ingin teman-teman freeze. Setelah itu pilih menu program view. Kemudian teman-teman pilih freeze span, dan setelah itu pilih top row untuk mengunci kolom. Gitu. Dan hasilnya akan seperti ini. Oke, mungkin langsung saya demokan ya. Jadi misalnya di sini banyak data, tapi di sini kita misalnya di sini banyak datanya tuh sampai ratusan misalnya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, nah jadi kita ingin melihat kolom judulnya nih. Nah, kadang kita bingung ya, misalnya kita klik sampai sini, nah kita bingung nih, ini sebenarnya kolom apa sih, ini judul apa sih? Nah, teman-teman bisa menggunakan fungsi freeze span ini. Nah, caranya cukup mudah. Teman-teman bisa klik view, kemudian freeze span, pilih yang freeze top row. Setelah itu kita scroll ke bawah seperti ini. Nah, jadi untuk judulnya itu judulnya tidak hilang gitu, jadi tetap terbawa ya. Bisa teman-teman lihat di sini. Nah, jadi biarpun kita sampai bawahnya sampai sini, judulnya tetap ikut terbawa seperti itu ya. Nah, jika teman-teman ingin menonaktifkan fungsi ini, teman-teman bisa pilih freeze span kembali dan unfreeze span seperti itu. Nah, misalnya teman-teman juga ingin menggunakan memfreeze suatu baris yang paling kiri ini, misal tanggal. Kita ingin coba freeze tanggal, teman-teman bisa menggunakan freeze span tadi. Nah, jadi klik view, kemudian pilih freeze span. Kalau tadi row, nah pilih yang kolom teman-teman. Seperti itu. Nah, nanti yang kolom paling kiri ini tetap akan terbawa seperti itu. Jadi tetap meskipun kita scroll ke kanan seperti ini, dia tetap mengikuti. Seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi sangat mudah sekali untuk fungsi freeze span ini. Oke, kemudian mungkin di sini bisa kita lanjutkan ya untuk materi selanjutnya. Nah, di sini kita akan membahas conditional formatting. Apa sih fungsi dari conditional formatting ini? Fungsi conditional formatting ini bisa diartikan juga sebagai salah satu fitur yang berfungsi untuk memberikan format pewarnaan pada sel sesuai dengan kondisi atau kriteria yang kita butuhkan. Nah, jika teman-teman lihat slide ini, nah di sini ada tabel. Nah, contoh tabelnya misalnya dalam contoh kali ini kita akan mengubah warna sel jika nilai pada kolom stok tersebut lebih besar dari 50. Nah, jadi jika nilainya lebih dari 50, kolomnya akan diberikan warna seperti itu teman-teman ya. Nah, caranya di sini yang pertama adalah blok semua sel yang ingin diubah.
Nah, dalam contoh kasus ini adalah sel D4 sampai dengan D15. Seperti itu. Nah, caranya cukup mudah. Teman-teman bisa klik menu program yang di home, klik home. Setelah itu pilih klik conditional formatting. Nah, setelah itu teman-teman pilih highlight cells rules, kemudian greater than. Nah, setelah klik greater than, nah di sini akan muncul tampilan seperti ini. Nah, jadi di sini bisa teman-teman pilih atau ketik dengan cara manual ya. Nah, karena contohnya 50 di sini di sini contohnya ada 50. Setelah itu klik drop down. Nah, drop down ini adalah merubah warna yang sesuai dengan yang kita inginkan. Setelah itu klik OK. Nah, hasilnya adalah jadi nilai yang lebih besar dari 50, yaitu antara sel dari sel D4 sampai dengan D15 akan berwarna seperti itu, teman-teman ya. Ini mungkin bisa kita contohkan di sini. Nah, di sini misalnya di sini. Nah, misalnya kita akan mencoba di harga satuan ini, misalnya nilainya yang di atas Rp7.000, nah, yang akan kita berikan warna. Yang pertama blok terlebih dahulu seperti ini, kemudian klik home, kemudian pilih conditional formatting. Nah, highlight seperti ini, highlight cells rule, kemudian pilih greater than. Nah, misalnya di sini lebih besar, misalnya yang di atas 7.000. Nah, di sini teman-teman juga bisa memilih warna sesuai dengan teman-teman yang teman-teman inginkan. Nah, misalnya warna seperti ini, atau green seperti ini, warna hijau. Dan juga bisa di custom format teman-teman ya, pilih custom format, pilih fill, kemudian misalnya biru seperti ini, kemudian klik OK. Nah, seperti itu ya. Jadi fungsi ini juga bisa digunakan tidak cuma dengan angka, tapi juga bisa dengan huruf. Nah, misalnya di kota. Nah, misalnya kita ingin mewarnai, memberikan sel, warna pada sel yang kotanya misalnya Jakarta gitu ya. Sama seperti tadi, teman-teman blok seperti ini. Kemudian pilih conditional formatting. Nah, pilih highlight cells rules, kemudian pilih text that contains. Nah, yang teman-teman di sini input manual, misalnya Jakarta. Misalnya di sini warnanya yellow, kuning. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi di sini untuk fungsi conditional formatting berfungsi untuk memberikan format pewarnaan pada sel sesuai dengan kondisi atau kriteria yang kita butuhkan. Cukup mudah teman-teman ya untuk fungsi dari conditional formatting ini. Oke, kemudian mungkin akan kita lanjutkan ke materi berikutnya. Nah, di sini yang akan kita bahas selanjutnya adalah cara menggunakan pivot table di Microsoft Excel. Nah, fungsi pivot table, sebenarnya fungsi ini juga sering digunakan dalam membuat report di perkantoran atau tugas-tugas lainnya. Karena fungsi pivot table ini dapat menghitung, meringkas, mungkin menganalisis data yang memungkinkan untuk melihat perbandingan pola dan tren dalam data. Dan fungsi ini sebenarnya juga dapat membuat pengelompokan data berdasarkan kategori sesuai yang teman-teman inginkan, atau membuat rangkuman data pada berbagai perhitungan seperti sum, average, dan lainnya. Oke, caranya cukup mudah sebenarnya. Di sini untuk pivot table, pertama teman-teman bisa klik salah satu sel seperti teman-teman lihat di sini, misalnya B3. Setelah itu klik menu program insert dan setelah itu pilih pivot table. Nah, ketika teman-teman sudah klik pivot table, maka akan muncul jendela seperti ini, yang dimana pertama adalah new worksheet. Nah, jika teman-teman ingin memilih new worksheet, ini adalah Microsoft Excel akan membuat sheet baru untuk pivot table. Jadi akan ada otomatis sheet baru yang akan muncul. Nah, kemudian jika teman-teman ingin pilih existing worksheet, teman-teman bisa menempatkan pivot table pada sheet yang aktif.
Nah, misalnya di sini teman-teman tinggal memasukkan alamat sel yang kosong, dalam contoh ini adalah sel B14. Setelah itu, klik OK. Nah, setelah diklik OK, maka akan muncul tampilan seperti ini, teman-teman bisa lihat di bawah. Nah, teman-teman lihat seperti itu. Nah, setelah muncul ini, nah, mungkin teman-teman bisa langsung mengerjakan fungsi dari pivot table. Nah, di sini akan saya jelaskan terlebih dahulu. Pivot table itu memiliki 4 area, yang dimana yang pertama itu adalah area filter. Nah, area filter ini biasanya digunakan untuk data yang berupa waktu atau tanggal. Nah, misalnya di sini nanti teman-teman caranya nanti akan kita demokan. Nah, yang kedua di sini ada area kolom. Area kolom nanti jika teman-teman memasukkan data di area kolom, di sini data yang ditampilkan akan berbentuk kolom. Setelah itu ada baris, area baris. Nah, biasanya area baris ini adalah sebagai data acuan atau master data yang ingin teman-teman lihat nilainya gitu atau lihat datanya. Data yang akan ditampilkan berbentuk baris. Dan yang terakhir di sini ada yang namanya area value. Nah, area value ini biasanya hanya bisa diisi dengan bilangan numerik atau angka seperti itu, teman-teman. Oke, mungkin langsung saja kita demokan ya. Nah, di sini misalnya kita coba di sini diklik di sel pun di sini. Nah, kemudian pilih insert. Setelah itu pilih pivot table. Nah, jika teman-teman pilih worksheet seperti ini, setelah itu kita klik OK, maka akan muncul sheet baru seperti teman-teman ya. Di sini bisa teman-teman lihat ada sheet baru. Nah, di sini ada sheet baru yang muncul. Seperti itu, jika kita ingin memilih yang new worksheet seperti itu ya teman-teman. Nah, kita lanjutkan kembali. Kita misalnya ingin mencoba menggunakan yang dengan di sheet yang sama ya, seperti itu. Caranya sama, di sini klik di sel apapun di tabelnya, kemudian pilih insert, kemudian klik pivot table. Nah, kita pilih existing worksheet. Nah, misalnya di sini kita tinggal klik di sini di sheet, misalnya di sheet A12 seperti itu. Nah, A12 bisa diklik seperti itu, bisa juga di klik manual seperti ini, A12 seperti itu ya teman-teman. Nah, misalnya di sini A12, setelah itu klik OK. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, seperti teman-teman. Bisa teman-teman lihat di sini untuk pivotnya. Nah, setelah klik di sini, nah kita akan coba memasukkan beberapa datanya ya. Nah, nanti di sini saya akan kasih contohnya saja. Mungkin nanti teman-teman bisa untuk mungkin belajar ya di rumah masing-masing. Mungkin bisa teman-teman atur sendiri sesuai kebutuhan. Nah, di sini misalnya kita akan memasukkan tanggal di area filter. Oke, sebentar, ini harus dihapus terlebih dahulu. Oke, kita coba di sini tanggal di area filter. Oke, sebentar. Oke, mungkin bisa kita ulang terlebih dahulu ya. Saya coba hapus terlebih dahulu. Insert pivot table. Ini worksheet. Oke, coba dulu di sini masukkan tanggal. Nah, kemudian kita pilih alamat di row.
Setelah itu kita coba di sini kita masukkan misalnya harga value. Nah, kemudian kalau bayar, coba di sini. Setelah itu kita coba di sini diskon. Oke, mungkin maaf di sini alamatnya saya ganti dengan kota ya, sebagai data acuannya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, misalnya kita ingin tanggalnya difilter. Di sini mungkin saya ganti dulu. Di sini harga gross. Harga gross. Kemudian di sini harga net. Di sini harga net. Harga net, dan kemudian ini diskon. Sini bisa kita edit terlebih dahulu. Nah, jadi fungsinya seperti ini teman-teman. Jadi misalnya teman-teman ingin nanti mungkin di rumah bisa teman coba masing-masing. Jadi kurang lebih seperti ini. Misalnya bisa teman-teman row label ini sebagai data acuan atau data masternya. Setelah itu misalnya nilai value. Nah, nilai value ini, kalau value ini hanya bisa diisi dengan numerik atau angka seperti itu. Jadi jika kita isi dengan data atau huruf, maka tidak akan bisa seperti itu ya. Nah, fungsinya untuk filter supaya teman-teman lihat di sini. Misalnya kita di sini kan tadi memasukkan tanggal ya di area filter. Nah, di sini bisa teman-teman lihat seperti itu. Bisa teman-teman lihat di sini select multiple items. Nah, misalnya kita ingin menampilkan transaksi yang di tanggal 1 saja seperti itu. Nah, berarti hanya muncul yang di tanggal 1. Kemudian bisa misalnya di tanggal 2 di sini muncul transaksi hanya ada di tanggal 2 seperti itu ya teman-teman. Nah, mungkin nanti bisa teman-teman coba sendiri. Nah, setelah itu misalnya teman-teman ingin dari sini ingin membuat grafik. Nah, pertama teman-teman mungkin bisa dibuat lebih dahulu seperti ini. Table analyze. Nah, di sini bisa teman-teman pilih. Nah, jadi setelah seperti ini, saya ulangi lagi ya. Nah, seperti ini akan muncul yang namanya pivot table analyze. Jika teman-teman misalnya kursornya ada di luar table, fungsi yang tadi tidak akan terbaca. Jadi harus di dalam kolom pivot table sendiri. Seperti itu. Nah, misalnya seperti ini. Nah, teman-teman bisa pilih pivot table analyze. Nah, pilih pivot chart. Nah, misalnya seperti ini ya, kolom seperti itu. Sini tinggal klik OK. Nah, nanti akan muncul kolom seperti ini, grafik kolom seperti ini. Nah, misalnya teman-teman juga ingin permudah. Nah, misalnya kita coba pilih insert slicer-nya berdasarkan dengan kotak. Oke, nah, jadi akan mempermudah teman-teman jika ingin memfilternya seperti itu. Jadi jika kita ingin klik Bekasi, maka dia akan muncul data yang hanya Bekasi saja. Setelah itu misalnya Bogor, data Bogor saja atau Jakarta. Oke, mungkin di sini saya baru saja mendemokan pivot table sederhana ya. Nanti ke depannya teman-teman bisa mencoba di rumah masing-masing. Sesuai dengan teman-teman case teman-teman yang teman-teman butuhkan seperti itu. Oke, Kak Asti, mungkin kali ini dari saya untuk materinya. Wah, baik. Ya, terima kasih Kak Rehan. Kemudian teman-teman semua, terima kasih atas antusiasmenya ya. Masih ada 245 orang nih yang tetap ada di room. Mungkin sebelum sesinya ditutup, ada yang ingin disampaikan ke teman-teman, Kak Rehan?
Mungkin yang saya sampaikan adalah terima kasih banyak teman-teman untuk waktunya. Untuk mengikuti sesi Camp Fundamentals kali ini. Saya berharap mudah-mudahan untuk materi Excel yang barusan saya sampaikan ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman ke depannya. Seperti itu, Kak. Ya, baik. Terima kasih banyak Kak Rehan dan juga teman-teman. Nanti bisa langsung mempraktikkan materinya sesuai dengan slide yang bisa teman-teman baca di web Camp 404. Kemudian jika ada pertanyaan silahkan langsung ditanyakan ke grup. Kemudian teman-teman diperhatikan jadwal yang sudah dipin di grup karena nanti setelah sesi ini teman-teman silahkan belajar secara mandiri kemudian melakukan ujian akhir. Baru nanti kita akan ketemu lagi di sesi Zoom selanjutnya yaitu sesi Excel lanjut. Nanti akan tetap bersama Mas Rehan lagi. Seperti itu ya teman-teman. Terima kasih banyak atas waktunya. Kita ketemu lagi di sesi Zoom Microsoft Excel lanjut ya teman-teman.